wattahaza batila subhanaka fakina adzabannar. Shadaqallahul aliyyul azim. Mukarramun, para jamaah sekalian, bapak, ibu, anak-anak semua, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari yang sangat bersahabat ini kita berkumpul kembali sebagaimana biasa setiap minggu pagi untuk belajar bersama, menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, Allah penuhi hajat kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Jumadil Tsani. Kemarin Jumadil Awal, ya. Sekarang Jumadil Tsani. Bulan lagi bulan Rajab. Kalau udah Rajab, Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Rowe. Orang kita bilang bulan Roah. Kalau orang Kebonanas bilang bulan Rowe. Karena banyak orang pada ngirimin arwah. Jadi bulan Roah, bulan Rowe. Ya, bahasa begitu. Ini kemana? Sono kemana? Ini iya, sono iya. Sama, bahasa Sunda juga banyak perbedaan. Bahasa Jawa banyak perbedaan. Ya, termasuk bahasa Arab. Jadi kalau kita sudah, saya sebelum punya kamus satu bahasa Arab sekian. Jadi kalau kita ngomong di negeri Arab, bahasa Arab pasti dia nggak begitu paham. Tapi saya pernah bicara di Masjidil Haram dengan bahasa Fusha, ya, bahasa Arab asli, ya, kagum. Masya Allah, ente takallam bil Arabiyah al-fasih. Bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Kalau sana ngomongnya suki ya, potong-potong itu. Dan dia, ada agulak. Udah bilang apa melu? Gitu. Akululaka, dipotong agulak, gitu. Jadi bahasa dia potong-potong begitu. Ya namanya bahasa sehari-hari. Ya, tetap kemarin ada Ustaz Lutfi baru pulang dari Yordan, dia Yordan, Palestina, dia ziarah ke kubur nabi-nabi. Ini memang sebenarnya kuburan nabi itu nggak ada, cuma perkiraan di mana telapak Nabi Musa dulu. Jadi nggak ada kuburan di situ, nggak ada, sekitar sini gitu. Kuburan Nabi Syuaib, kalau Nabi Ibrahim katanya kuburannya ada, memang seperti Nabi kuburannya di rumahnya sendiri bakal kuburan. Tapi kalau menurut cerita para ulama, ya, yang ada kuburannya cuma Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kebesaran beliau Rasul. Dari sekalian, ya, memang Nabi itu luar biasa. Ini kalau rumah bicara, ya, saya sering bilang, termasuk si Imad, bagus juga dia membongkar. Ya, kalau nggak dibongkar kita nggak pada tahu, kita diperes dipaksa. Ya, kalau minta sapi mungkin yang punya dia dikasih. Kemarin saya ceramah di Sawangan, datang dari Pasar Ikan apa namanya? Pasar Ikan, Pasar Ikan Jakarta, Selamat, Luar Bakang, susah namanya. Saya ceramah ke Sawangan, dari Luar Bakang datang pakai mobil, ngapain? Anak minta sampai ya mente, buat haul. Ini panitianya tahu kagak tempat dia di mana, nggak kenal kan? Ini datang minta kambing 5 sama ente, anak minta kambing 10, anak mau haul. Saya Abdul Qadir Jilani mau haul ini haul itu. Banyak harap, banyak bohong itu manusia. Enak, kadang-kadang dia cuma membanggakan. Ini bukan cerita dongeng. Jadi bagus itu, ada Imad sama Roma Irama yang terbongkar. Datang ke rumah kita, dan perawan kita, siapa itu? Wah, dia bakal binian yang ketiga. Boleh tidak kasih kualat ya, ini ada darah Rasulullah.
Jadi ngomongnya gue. Bunda aja kemarin waktu datang ada Habib Hasan. Saya mau ngajar ke Al-Fatah. Ya. Udah keluar nggak naruh air. Ada Habib tuh kejas. Itu siapa nih? Istrinya Pak Kiai apa anaknya? Nggak dijawab di semua dia. Terus lagi. Karena habis Kiai pulang aja saya balik lagi sini. Nanyain lagi. Terus tadi sore yang ada datang ngasih air sama anak tuh siapa itu? Istri itu apa anak itu gitu? Lu mau ngapain nanya dia waktu itu? Ini dipikir kita tuh orang goblok bisa gitu. Maafin Pak, kalau kemarin dia ngomong begitu, kalau itu anak ente boleh bakal pindahan yang ketiga. Saya terus terang aja Pak, saya masuk ke kamar saya ambil golok mau pistol. Lu mau ini begitu. Menjadi setan begitu. Jadi kita tuh dianggap budak sama dia. Jadi anggap murahan sama dia. Nah baru sekarang ini, sekarang Habib Rizik udah mulai terbuka. Ya, dia udah berbicara. Mulia sama Allah bukan karena pangkat, jabatan, harta, kekayaan, bukan pula karena nasab. Ada itu kasih simpan. Yang kedua kemarin dia ngomel lagi. Biar Habib kalau nggak bisa pidato, jangan pidato. Mulai tegas dia. Dan mungkin dia rasakan semuanya benar. Ya, saya ngomong kemarin dengan Kiai Haji Abu Bakar Madris. Sama juga. Malam ngomong sama Kiai Abdul Yakin. Sama juga. Nah, kita selama ini sudah sekalian kita ini kayak gimana dia? Ini yang terjadi di gudang air. Datang beli 56 rokok di Samsung, rokok Marlboro, Linduren. Butuh kayak raja dia. Kadang-kadang bini kita, anak kita nggak kasih. Saya sudah sering ngomongnya. Kemarin di Surabaya ada Kiai Marzuki kalau nggak salah. Itu lebih keras lagi dari dia. Jadi terbuka. Bukan kita benci, nggak ada Islam mengajarkan kebencian. Enggaknya dikatakan dalam Quran apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum, nyambung dong, min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia berasal dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Ya. Perempuan diciptakan buat laki, laki diciptakan buat perempuan dengan jalan pernikahan. Ya. Jadi akidah Rasul semua sama, cuma syariatnya berbeda. Zaman Nabi Adam pernikahan saudara dinikahin karena belum banyak manusia. Kalau sekarang pengen nikahin empoknya, adiknya, lu kembali ke zaman Nabi Adam, sama tolol buat itu. Itu udah zaman siapa? Peraturan syariatnya udah berbeda. Ya, jangan. Nabi Adam akidahnya nggak berubah, Nabi itu semuanya nggak berubah. Nah, jadi seperti ini, ya. Baru waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Benar di Quran tepat semua. Kami Allah menjadikan kamu bermacam suku bangsa. Kita aja berapa suku yang ada di sini? Ya, ada Betawi, Sunda, Jawa, ada Padang, kalian, ya. Kalau Batak ada di sini. Ya, Padang ada Pak Beni, Padang ada kalian. Jawa banyak di Jawa sini. Ya enggak. Sukunya macam-macam, ada Betawi, Sunda, Jawa. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari ya, mana lagi Cibinong, dari mana. Yang dari Brebes ada juga sini. Ya, ada. Ya macam-macam. Yang dari Jonggol mana tuh? Kalino. Adanya Hana. Jonggol mana tuh? Dari Jonggol bukan? Cariu Bang. Dari Cariu dia. Arah potong jalan kalau kita mau ke Cianjur, jadi nggak jalan Raya Bogor. Jalannya ini jalan Jonggol. Kita belok ke kanan kita Cariu. Ya, saya sering ceramah daerah situ. Kalong Wetan dipanggil namanya. Dari kalian. Ya. Kalau nggak salah ada kuburan Cikundul dia. Nah, benar. Ya, ada kuburan pernah Sotohir. Cikundul. Keramat Cikundul naik ke sini. Mungkin dulu ustaznya gundul kali gitu aja. Ya. Ini Cikundul. Nah ini waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Cuman adat saja dibikin-bikin.
Ya dulu orang Betawi nggak boleh kawin kemana-mana. Kawin sama Betawi, misanan kawin misanan. Supaya apa? Hartanya nggak kemana-mana. Karena dia masih goblok, belum ngaji. Kalau udah ngaji kata Imam Ghazali, kita yang bagus kalau pernikahan itu jangan satu darah, kurang bagus. Dan kalian. Jadi kalau kawin itu mesti lain cabangnya beda. Ya, apalagi makannya bagus. Ya, kambing, kampung, telur setengah matang. Ya, makan daging burung. Bagus itu udah. Nanti melahirkan anaknya jenius otaknya. Kalau kita kawin serumpun gitu, ya bego dua-duanya, ya belum semua jadi anaknya begitu. Paling enak orang pintar itu Pak. Dulu kan pernah saya ceritain orang Betawi dulu, ya enggak. Jadi punya anak perawan, dikawinin sama orang Betawi, sama saudara serumpun, cuma rada-rada loon, rada-rada bego gitu lakiannya. Cuman bandanya banyak, kalau bapaknya mati orang jatuh sama dia soalnya. Jadi tuh anak dipaksa. Ya lu kawinnya sama dia neng udah, lu mau aja, lu bapaknya mati lu kurukan banda begitu. Jadi kawinin yang lakinya bego, hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Orang dulu mah diperhatiin anaknya. Wah anak gua kawin rambutnya nggak basah-basah nih. Orang saya dia punya abang semua laki di atas 6. Setiap kali saya perhatiin, ya, saya tanya menyanya, kenapa sih kok pagi-pagi rambutnya basah dikit manduk kecil, mau tahu aja rambutnya gitu. Terus katanya lain nanya, ayo pernah dijawab coba sama bapak sama dia, nanyanya sama sebelah rumah tetangga. Oh, itu artinya yang malamnya habis bersenang-senang. Nggak paham juga saya senang-senang apa. Malamnya si pacol, gitu. Jadi pagi mandi ditanya ini anak nggak pernah mandi basah. Tanya, yang berat rambut lu nggak basah-basah? Lu nggak tidur lagi lu? Nggak paham gitu. Iya, ngawinin saya orang bego ini gitu. Lu kali kurang basa-basi. Lu mesti ajak laki lu basa-basi, ya. Kan ntar semaghrib lu makan, makan nggak bisa. Nah itu udah tidur lah, masuk ke lambu. Lu pakai lambu. Lu bilang sama laki lu, bang, temen yang jorok-joroknya begini. Kata bini yang diajarin menyanya. Mendasar orang bego, sampai kapan dia bego? Dibilang main yang jorok-jorok, dia buka celana, dia berak di kasur. Goblok banget macam dia. Makanya beruntung. Ya, kalau orang di Betawi dulu fanatik Pak. Ya, saya aja kan pernah Sunda. Saya pernah ceramah di Tasik di dekat masjidnya Ijek gitu, Baitul Amanah. Kalau nggak salah masjidnya begitu ya. Jadi Baitul Amanah misalnya. Habis ceramah 1,5 jam makan. Ada anak perawan datang ke sini. Ya, masih muda dulu. Jadi sekarang masih muda sih. Selesai makan ditanya, Kiai, istrinya berapa? Aneh ini orang. Biasa orang nanya kan anaknya berapa, rumah di mana. Terus saya ditanya istrinya. Emang kenapa tanya istri? Sebenarnya kalau istrinya 1, saya yang kedua. Wah, nekatnya orang gila. Saya nggak mau kalah sama dia. Kalau udah 2, saya yang ketiga. Kalau udah 3, saya yang keempat. Saya pengen punya keturunan orang alim, orang baik. Sampai begitu. Nggak bisa jauh lagi, saya udah diem aja sudah ketiga. Gila, ada bocah nekat ini. Saya ngalamin sering, ngalamin yang antik-antik lagi sering. Lagi makan itu anak sama bapaknya belahan duduknya di Bintaro. Anak yang perawan, bapaknya ikut hadir, nah dia senang. Saya jadi idolanya dia. Lagi makan enak, anak teriak, pakai yang dihabisin. Kenapa emangnya? Sisain buat saya separuh. Saya pengen berkah. Orang dulu begitu Pak. Karena jadi orang alim tuh susah. Gak gampang jadi orang alim.
Dulu orang pengen keturunannya biar punya keturunan baik. Kalau sekarang mah bukan keturunan yang dicari, yang kesenangan, kekayaan. Dan gue sabar dah. Gitu. Sabar dah, bersabar ada sini. Ya sabar boleh aja kalau kita nggak bisa kayak Nabi nggak kuat. Ya. Kalau ada lagu, bila cinta kita tak mungkin bersatu, kutunggu dirimu di pintu surga. Wah, kalau masuk surga lo kagak. Enak juga ada lagi tuh lagi kalau saya dengerin. Ada lagu gitu, ya. Nah ini, ya kita sih itu cuma lagu hayalan dari kalian. Hayalan memang tinggi itu pak. Hayalan itu tinggi. Nah inilah yang nanti ada ketemu bab sabar sini. Jadi mari belajar yang benar, belajar daripada pintar, daripada bisa. Ntar manfaatnya banyak. Kata kiai saya di Gontor, Kiai Haji Imam Zarkasi, kamu 6 tahun di Gontor, kamu hafalkan tuh fikih karangan saya, sudah dipanggil kiai kamu di kampung. Begitu kata kiai. Bayang mayit ada di situ, mandiin mayit ada di situ, cara semuanya ada. Dan saya sampai sekarang emang dari kitab apa saya baca, dari kitab Zarkasi. Allahumma warhamhu wa'afi wa'wahu. Cukup sembahyang mayit. Cuman kalau ustaz harus lebih alim, ya saya ngaji lagi, baca Fathul Mu'in, baca Fathul Qorib, baca Al-Iqna, baca Al-Alkan. Ada tuh tambahan dari kalian. Misalnya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi'ahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata ma'wahu wa alsilhu bil ma'i wa thalji wal bardi wa naqhi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhu daron khairan panjang. Kalau ustaz harus begitu, jangan ustaz sama. Ini teman saya meninggal, Pak Haji Misan Samsuri, ada jenderal Riau, Sofian yang pernah datang kemari, Jenderal Nahrawi. Ya, saya ditawarkan Pak Kiai mau jadi imam apa mau ceramah? Gue ceramah aja, imam ya, biar dia tuh bilang. Saya ceramahin, itu langsung saya disamperin sama jenderal pensiunan. Ya Allah, Kiai, udah lama gak ketemu saya, gimana sih? Ganteng aja katanya sama jenderal, gue ganteng saya gitu. Nggak ada bilang saya itu tua dari dulu, nggak ada begitu dia. Ya tahu lah, umur kan udah tua juga. Nah, makanya bawaan kita dibikin nikmat, senang. Kalau ibadat nih, air wudhu. Pokoknya jangan suka bohongin orang, jangan suka nipu orang, jangan nyakitin. Muka cakep dah. Kalau orang tuh nipu orang, mukanya jelek, udah dia. Tahu tuh muka munafik itu. Jangan dibiasain anak-anak bohong sono bohong sini jangan. Ya saya nggak ada itu. Ya sama siapapun saya ngomong bicara apa adanya. Nah itu supaya kita apa? Hidup kita ini enak, nikmat, sehat. Ya enggak? Ya sakit-sakit dikit wajar, kabel diganti aja. Udah itu mah ada aja kabel-kabel yang udah rusak. Itu kemarin gara-gara makan kikil, gado-gado pagi-pagi. Di pagi makan gado-gado iseng sambil dia obat. Yang habis makan kikil, ngebet kaki. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah saya memang ada sedia obat dari Dr. Stephen itu. Nggak 2 kali minum sekali. Ya, minta kepada Allah, "Unazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma idhabil ba'as rabbin nas isfi maradi anta syafi wal mu'afi la shifaa illa shifaa'u la yughadiru saqaman." Wal alam saya minum bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la yadur tidur ya, kamu tidur hilang. Kalau kita sakit harus berobat. Kalau kita kepengen pinter harus belajar. Kepengen kaya harus rajin usaha, prihatin, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Itu kan pepatah dari dulu begitu, nggak pernah. Ya, coba diikutin, jangan dibuang. Ya, ada yang pepatah sedikit boleh berubah, ada. Ya. Apa itu? Biar lambat asal selamat dulu. Kalau sekarang biar lambat tinggal kalian kehabisan rezeki lu. Jadi patok orang rezekinya. Saya berapa kali supir saya gantiin. Kan udah saya ceritain kemarin. Mau ceramah ke Brebes, berangkat dari sini habis zuhur, udah nyampe. Karena kan nyupir itu.
Sampai di Brebes udah maghrib, liwat, mana nggak bawa sarung saya, terus beli sarung di toko. Sorban ke bawah, jubah ke bawah, sarung kagak ke bawah, ya sudah beli kita tunggu dulu. Terus beli sarung udah kain atlas, nggak sama mahal, yang benar ada sarung dari kalian. Nah jalan lo, enggak, mau nyipir, ntar mesti capek, enggak bilang, lo nyipir kagak nyampe urusan ini. Orang udah nungguin di sono, lu baca, mau lu bicara sambutan. Udah ceramah, sono udah bubar, udah gue capek, nggak ceramah, amplop hilang. Saya paling gak betah Pak, kalau nggak ceramah tuh dikasih amplop paling gak betah saya. Jadi kalau enak tuh terima amplop udah keringetan, ngelepek, basah, nah dikasih amplop baru. Makanya saya jarang sih kalau dikasih bayar duluan saya pernah nggak mau sih, jangan, karena aja habis ceramah. Belum mau ngasih duit karena habis ceramah, belum ceramah kayak enak saya bilangin. Ya kan duit udah habis. Kita belum ceramah gitu. Kalau begitu kan ada rasa bunga, ya ada rasa senang. Kalau kita habis ceramah capek, itu wamal ladzatu illa ba'datan. Ini ada satu kenikmatan, ya enggak? Yang nikmat kecuali kita sudah susah payah, sudah capek, sudah lelah. Jadi saya selalu puas. Ya nyupir dari Jakarta ke Brebes, ke Tegal, ceramah, pulang nyupir lagi nggak ada, karena ada rasa gembira. Ada rasa senang. Coba kalau sampai sono, ceramah udah bubar, nggak ceramah didengar pulang ngantuk, kayak lebih bahaya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi makanya kita juga harus begitu. Karena saya buka satu hadis di depan Haji Ihsan itu, emang orangnya baik Pak Haji Ihsan itu. Orangnya tangan murah luar biasa. Ya. Jadi kalau belanja di warung, dia makan mie di situ tuh ada di tikungan situ. Itu duitnya 100.000, mie-nya cuma 15.000, kembali nggak pernah diambil sama dia. Ibu kenal nggak Pak Haji Ihsan? Kenal Pak, sering makan mie di sini. Dia mah orangnya baik kan Bu, iya. Memang kalau makan mie nggak pernah diambil Pak, kembaliannya karena main modal. Kemarin meninggal Pak, nggak bisa jalan, macet. Dari Demokrat, dari Porkabi, ya enggak. Emang kalau nyalon ke anggota DPR makan semua disewa semua dia. Pangsit 3 gerobak, bakso 3 gerobak, ya, ayo lontong, restoran. Lu nya datang tamu tinggal makan di situ, nggak boleh bayar. Makanya kepilih terus. Jadi kemarin orang merasa kehilangan dengan meninggalnya dia. Nah saya buka satu hadis karena saya dulu sering datang ke situ. Selalu nggak pernah jadi begini saya. Selalu datang sama Pak Haji Ihsan sampai ini katakan, ya enggak, artinya udkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa kufu'an masawi'in, cukup tidak perlu menceritakan kejelekannya. Mari saya buka riwayat. Ya, ini orang Rahman, ini orang Masya Allah, yang lihat orang susah, darah tetangga, ada yang diumrohin juga seperti itu. Baik sekali orangnya. Itu. Jadi mari saya buka as-sahiyyu, kabarnya itu orang yang murah. Kalau Rahman diminta. Kalau sahih nggak pakai diminta. Datang orang saudara dari jauh, pulang ke ongkos pulang. Sahih namanya. Kalau pakai diminta, ya Ustaz saya mau pulang minta ongkos. Ya, dia pakai diminta karim namanya. Ini sahih. As-sahiyyu habibullah. Ya, kekasihnya Allah. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Ya, dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh daripada api neraka. Semuanya pada ngerebutin saya kemarin, marani semua. Senang. Ya memang begitu kalau kita ceramah kematian, ya harus bukannya buat kematian. Nah, kemarin langsung undang saya, Pak Kiai, besok bisa nggak hadir? Satu tuh enggak. Malam ke-7 aja. Ya udah nggak apa-apa. Langsung catat buat malam ke-7 nanti, saya yang ceramah di tempat kediaman almarhum. Rumahnya baru dibangun Pak. 5 miliar, 6 miliar Pak dimulai. Ya. Nah, ingat, itulah dunia. Dunia ini cuma sekilas jembatan. Ya. Bakal kita tinggalkan semua. Ya. Tiba masanya, hisaplah diri. Selimut putih, pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Emang begitu.
Lu udah tua, apa yang bakal kita tinggal? Nggak ada. Ya, yang sudah milik kita, yang sudah lewat tenggorokan sini, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita bantu kepada orang, itu yang jadi milik kita. Yang ada ini belum tentu jadi milik kita. Jadi kita dianjurkan, tapi Allah juga nggak kejam. Wa mimma razaqnahum yun. Semua lihat ayat Al-Quran. Ya enggak? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Selalu min li tasdil. Allah minta nggak banyak dari kalian. 2,5% setahun. Lama kan 2,5% setahun. Jadi kalau punya di 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Ya elah, kecil sebetulnya. Cuma kalau orang udah angkat kuning ya susah. Tapi akhirnya nanti dokter yang ambil. Ya, tuh baca lagi deh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum. Ya, banyak sekali ayat-ayat. Ada lagi surat Al-Munafikun. Ya enggak? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhrajani fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya, la tulhikum amwalukum, surat Al-Jumu'ah juga ada. Wa anfiqu mimma, semua selalu begitu. Jadi Allah ini enggak kejam sama kita. Cuman kita kadang-kadang yang kecil, ya. Nah, mudah-mudahan jadi peringatan buat kita. Mudah-mudahan kita umurnya panjang, ya, kita rezekinya banyak, kita hidupnya senang, nikmat dunia dan akhirat. Nah, begitu kita disuruhnya. Kita sambung bab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaihul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'amihi wa bi barakati ulumihi wa bikum Bidaraini amin radhiyallahu ankum. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin. Ya, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berlaku sabar. Ya, lalu gitu. Sabar ini mahal loh. Ngapain ini kudu sabar? Sekolah sabar, rumah tangga. Kalau tidak sabar bubar. Jadi kalian nggak boleh marah dibelakangin. Jangan dikit marah, jangan dikit. Nggak boleh kita bangga sama apa yang kita punya. Ya, ini mah di ulang air masih ada tinggal bekas orang kaya. Selalu gitu kalau kita. Gue mau orang kaya dari dulu juga. Dulu lu kaya, sekarang lu susah. Nggak ada lagi, sudah cerita lama. Ya enggak. Jangan. Kaya aja nggak boleh bangga, apalagi udah susah. Ini jeleknya orang kita. Karena bukan untuk kebanggaan. Apa yang Allah Ta'ala berikan ini untuk disyukuri. Ya enggak. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Kalau kamu bersyukur ditambah nikmat. Kalau kufur azab Allah dari kalian. Ya, saya dari dulu nggak pernah takut dalam menghadapi hidup ini dari kalian. Apalagi janji-janji Allah itu benar. Cuma memang ada yang lambat, ada yang cepat. Ya, kadang-kadang pagi-pagi datang udah ada orang minta-minta. Kadang yang kuliah subuh. Ya Allah, kadang itu berbuat saya kesian. Ini kalau ada saya girang dia. Ada ini satu jalan dah. Ada gue ada jalan naik truk. Susah. Astagfirullahaladzim. Lebih mudah dari saya jauh. Ya enggak. Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat. Ini buat duit di dompet. Nih, ngopi kan pagi-pagi. Alhamdulillah Ustaz ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh kira, cuma saya tak habis nikmat untuk memberikan contoh. Jadi kita jangan cuma sekedar ngomong, nggak pernah membuktikan bahwa Islam ini agama praktek. Ya, bukan agama lisan, agama praktek. Ya, jadi apa yang kita bicarakan, yang kita ngaji, kita praktekin sudah sekalian. Ya, nah itu di mana saja seperti itu. Ketemu ustaz, ketemu guru, ketemu orang alim, kita punya. Nggak nunggu harus ceramah dulu, nggak nunggu harus. Nggak miskin itu saya. Nah, saya bersyukur benar Pak. Ya, 11 keluarga, saya dikasih nikmat paling enak ini hidup saya. Dia jadi capek pagi, sore, malam. Ya, ini saya nggak ada di rumah paling 200 meter.
Kita dikasih tanah 1000 meter. Kan tadinya kan nggak mau bikin pesantren sebetulnya nih, mau bikin kolam renang di sini. Ya pada ngembak gitu dia. Tadinya mau bikin lapangan apa gitu. Tapi tuntutan umat setiap saya ceramah, Pak Kiai punya pesantren apa enggak? Kiai punya pesantren apa enggak? Itu yang mendorong. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Lillahi ta'ala punya tanah 500 meter. Nah ini buat bangun pesantren pertama itu jual tanah 500 meter. Sebelumnya saya beli tanah 100 meter, 50 meter. Ya karena dulu anak-anak masih kecil-kecil. Nah kebetulan didorong sama umat bikin pesantren, jual tuh. Jadi episode itu ada 350 meter, 150 meter. Jadilah pesantren. Baru ada bantuan-bantuan teman sahabat, ya, yang supaya melancarkan semua. Tapi sampai sekarang kan boleh tanya nih Ustaz, apa saya punya gaji di ini? Gak ada, lillahi ta'ala. Ya, pesan guru memang begitu. Abu Hanifah jangan ngomong duit. Pesantren di majlis taklim, ntar sedikit di luar. Itu bukti apa yang guru saya omongin. Dulu saya datang ke rumah Habib Ali, dia mau naik motor. Dia sayang sama saya. Nah saya fase bisa ngikutin apa yang dikasih. Mau beli apa, naik apa? Naik Vespa, besok punya mobil. Alhamdulillah punya mobil. Abu Hanifah ya lempeng, jangan belok-belok begini begitu, jangan ikutin yang nggak benar, jangan. Entar Allah tempatkan di mana yang pantas Allah tempatkan. Siapa yang ngimpi, Pak? Saya bisa ceramah ke Pangkalan Bud, Kalimantan yang kapal jaga itu, yang apa namanya kapal apa? Air Asia yang dari Surabaya mau ke Singapura, malam Natal itu dia, 18 tahun baru jaga. Orang kaya tuh Haji Abdul Rashid, bos kayu besar di Kalimantan. Bikin rumah waktu itu 5 miliar. Waduh, Masya Allah di rumah sudah lagi. Ya pergi sama mertua, istri, ya anak ada ngikut. Jadi Pangkalan Bud. Alhamdulillah. Ya, ramah juga enak, fasilitas enak, semuanya enak. Pas saya pergi haji berdua sama bapaknya Firdaus, dulu di hotel itu bisa ngopi, kita bisa merokok. Di hotel Zam-Zam itu, di kopi, di kedai, duduk senderan, di tiang, ambil ngopi, nungguin isya. Datang itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya apa ini orang? Oke, Abu Hanifah, iya. Masih ingat sama saya? Aduh, saya lupa nih. Saya Pak Haji Abdul Rashid yang dulu menang kiai waktu selamatan rumah. Allahu Akbar. Peluknya dari kalian ngobrol panjang lebar. Ya enggak. Kiai kalau mau tempat ada di lantai 20, satu kamar kosong sudah saya bayar. Silakan tempatin. Makan tinggal ngambil semuanya. Ada aja yang begitu tuh Pak. Saya bilang Pak Haji maaf, saya bawa adik. Adik saya tuntut makmur dengan istrinya, saya nggak bisa ya ninggalin adik. Ya sudah nggak apa-apa kalau Kiai nggak bisa. Apa yang bisa saya bantu? Begitu ngomongnya enak kan. Dompet saya hilang di Madinah, lagi beli kaki, habis bayar kantongnya nyangkut di gamis kantong celana. Ya ke rumahnya, nggak apa-apa udah tenang aja Kiai. Mas ini Kiai yang kita undang dulu ceramah di tempat kita di rumah. Oh iya, nenek. Masukin kantong dia sendiri. Lama mau pulang, gitu. Kapan ini jalan pulang ini? Main ngeliat itu pada duit gitu. Allah, nanti pulang. Nah sekarang saya buka $1.000. Rezeki min haitsu la yahtasib. $1.000 pas mau pulang berapa hari lagi? 15 juta sekarang. Kasih. Ada itu $200 tuh, lu belanja sana lu habisin. Kalau pulang mau beli korma kayak beli apa? Saya begitu, dapat nikmat, syukurin. Yang lain saya habisin semuanya. Beli makanan, beli apa semuanya. Nah, yang kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah. Ya apa juga kudu sabar. Kalau nggak sabar, bubar dari kalian. Jangan kita cepat buru-buru pengen begini begitu. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Sebenarnya Allah itu sangat suka, senang kepada orang yang berlaku sabar. Ya. Allah sangat sayang tuh. Ini ada apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat kamu,
Ya, di dalam berbuat kebenaran, yang saling berwasiat kamu di dalam berlaku kesabaran, sabar gitu. Kalau nggak sabar nggak bisa begini saya Pak. Oh ya udah, mental takut, tangkep. Bikin surat panggilan menghadap Koramil, ambil kodam. Saya masuk kodam udah jaga sama PM, polisi militer. Ada apa Pak? Saya mau nanya Bapak, ada apa saya bilangin? Itu surat. Oh iya, saya antar. Baru saya dari mobil parkir, lantai 4. Sudah siapin bangku buat interogasi Mayor Jenderal. Cuma enak kalau di kodam. Ya, kodam Pak Jenderal semua itu. Pak Kiai santai saja. Yang Pak Kiai mau minum apa? Pak Kiai mau makan apa? Ya enggak, minum kopi boleh, apa aja doyan Pak sebelahnya. Biasa anak pesantren begitu, rakus-rakus. Karena semua rata-rata begitu. Ya, apa aja orang? Oh, dia pakai preman, cakep bajunya dipakai. Nah, ada logo ini, jenderal sini. Gini, selesai. 5 jam saya interogasi. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mari kita sama-sama berjuang membangun yang apa yang Pak Harto inginkan. Ini buat bensin. Tahun 90-an bensin 10 juta, bayangin coba. Kalau sekarangnya 10 juta masih besar. Jadi kalau di krus sekarang itu 100 juta saya dikasih. Makanya saya berdoa lagi, mudah-mudahan bisa ditangkap lagi. Ya Allah, itu kalau sebulan 3 kali tangkap kaya udah kalian. 100 juta sekali sidang. Bukan kita dibayar, kita dibayar. Nah itulah ya, artinya ada kenikmatan di balik ya, ujian. Kenapa menikmatkan begitu? Tapi saya nggak makan duit Pak. Saya bagi-bagi. Yakin pas saya buat, yakin saudara sini semua saya bagi rumah. Ya, saya kira ya Allah. Jadi syukur saja saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, supaya kita jangan sampai berhenti nikmat yang Allah berikan. Wasbir wa masabruka illallah illa billah, dan bersabarlah kamu ya enggak dalam segala hal, sedang kesabaranmu itu hanya karena keridhaan Allah. Jadi sabar itu jangan karena siapa-siapa, karena keridhaan Allah. Lihat Nabi Yusuf sabar ya, di penjara. Dia nggak salah di penjara, coba bayangin. Si perempuan yang tergila-gila, kan sudah saya buka sih semalam ya. Zulaiha yang terjatuh cinta sama Nabi Yusuf. Nah akhirnya apa? Ya, panjang kalau ceritain semuanya. Kata tuh perempuan-perempuan, hei Zulaiha, ya enggak, paksa dia Yusuf. Ya enggak, budak pembantu belagu, dia senang memajikan banyak nggak mau. Begitu bahasanya. Yusuf, kenapa kau nggak mau menyenangin majikan kamu? Senang-senang, kencang. Ya enggak, puas kamu di sini. Nabi Yusuf nggak jawab, dia 1000 bahasa. Kata perempuan semuanya, hai Zulaiha, kalau dia nggak mau melayanin engkau, tangkap aja masukin penjara. Begitu dibilang tangkap masukin penjara, apa kata Nabi? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilaih. Penjara yang lebih aku suka daripada aku diajak berbuat mesum. Hebatnya, ada yang begini sekarang, nggak ada, rampok semuanya. Dan kalian, orang selesai udah pemilihan gubernur, masih diacak-acak lagi dia. Tahu nggak? Kemarin ada kertas udah dicoblos katanya. Udah selesai. Ya, mungkin kalau dijumlahin semuanya udah target tuh 51, perang udah menang. Ya enggak? Karena di belakang Ridwan Kamil sama si Suswono ada si Jokodok. Tahu Jokodok? Suswono. Kalau habis saya ngamuk-ngamuk dicakung tuh kalian. Besok belum milih lagi yang didukung sama si Suswono, si Jokowi dibilangin, dia pernah mampus semuanya buat itu loh. Tolol lu buat itu loh. Orang udah gagal memimpin bangsa negara, lu masih mau ikutin dia. Jangan, mau jadi apa negara kita negara? Saya juga ditanya, Bunda aja ditelepon tuh. Kok Pak Kiai wilayahnya Pram sama Rano? Ya enggak. Dia kan PDI. Kata
Bunda Eli itu dia nggak lihat PDI-nya, ngelihat Pak Pramnya, ngelihat Pak Rano Kartonya. Karena kami juga ibunya Betawi, bapaknya orang Jawa. Ya, Pak Pram juga sekarang biasanya orang Betawi. Dan dia sudah tahu kultural Betawi dari dia. Dan orangnya santun. Saya udah 2 kali ngobrol 4 mata. Kemarin kan istri saya di rumah dia, saya ngobrol 4 mata berdua. Ada itu semuanya gambarnya. Dia bilang, Bang, dia umur baru 61. Ya, abang umur berapa? 61. Pakainya berapa? Saya 70 kurang 1. Nggak percaya lagi dia. Nggak percaya gitu. Ya itu kenyataannya seperti itu. Sekarang saya nggak bisa ngundang abang. Jadi besok dia jadi gubernur, ya nggak? Saya undang. Iya, ya nggak? Iya undang saya. Kasih tahu saya datang nanti. Tuh. Ya udah ada. Kalau saya lupa, tegur saya. Jadi berarti kalau besok beliau ini, tapi dua kali menang, mau diulang 2 kali tetap menang, jauh nilainya. Ini permainan si bajingan tangi kaya pada itu dia. Yang udah kalah masih mau nyari dalih supaya jadi menang gimana? Ya, 10% itu suara jutaan. Ya, 1% aja itu bisa 1 juta kurang lebih dari kalian. Kalau 10% jauh. Sekarang mau diacak-acak, mau diulang lagi supaya ada pemilihan baru. Nah, besok kita nggak tahu dia bakal dimenangi kalau gitu. Nggak bisa. Kalau berontak orang udah di atas angin kok. Nah kalau besok dia yang jadi udah akrab sama saya, ya. Besok yang lihat di atas sapi korban udah dipelupuk mata, bagi-bagi lagi, mungkin makan diri lagi, ada di atas lagi. Kita mau minta bantuan juga, insya Allah gampang kalau dekat begitu. Seperti saya dengan zaman Oziwo dulu, saya cuma ngomongnya sekilas, Bang, lagi sepi saya nggak ceramah-ceramah nih Bang, ya nggak. Santri itu tolong dibantu. Iya besok ke kantor kasih, ya beli beras kasih bakal beli. Seperti itu kalau udah akrab itu perlunya kita punya orang di atas. Makanya dia sedikit banyak yang mesti ngerti politik, jangan buta politik. Ya mudah-mudahan bisa dia jadi dari kalian. Ya karena sudah ngobrol juga saya dengan Rano Karno sudah. Tadi makanya saya mau datang kemari kebetulan RW ini kan juga orang PDI. Nggak apa-apa tadi saya mau satukan biar jadi bagus. Pakainya cuma jembatan, yang penting orangnya Islam, yang penting orangnya baik. Kalau memang dalam keadaan, memang yang bagusnya yang orangnya baik ya partainya baik. Karena mana ada nggak ada 11 partai, Aniesnya nggak ada yang dukung, tetapi Anies dimusuhin. Nah itulah orang-orang kalau sudah hubud dunia yang kayak begitu. Dikit lagi. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah kamu terhadap ketetapan Allah. Jadi kalau Allah tentukan hukum, kita mesti terima. Sholat 5 waktu wajib kerjain. Puasa sebulan sekali, sebulan kerjain. Ya, zakat yang bagi. Ya. Artinya punya uang, punya kewajiban keluarin, jangan saya. Ya. Orang-orang yang pribadi itu bantu. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik-balik, salah tuh kayak si Suswono. Ya, janda-janda kaya tolong kawinkan pemuda-pemuda pengangguran. Kayak Siti Khadijah mengawinkan Nabi, sama aja menghina Nabi itu. Kalau saya goblok-goblok itu dikejadian. Allah luar biasa, lu baca sejarah yang benar. Ya, saya baca dalam kitab Muhammad Rasulullah, saya baca lagi itu karangan Safi Antonius. Kamar saya. Mas kalinya 1250 gram. Onta merah itu 20 ekor, mahal harganya onta merah itu, ratusan juta harganya. Belum sandang pangan dari kerja, ya, belum yang lain-lainnya semuanya kaya Nabi itu. Kalau saya kupas sejarah, Nabi lahir, ya nggak, 12 tahun hijrah ke Basrah, ke Syam, 20 tahun Nabi dagang sendiri, kemudian dia kaya raya, 25 tahun dia menikah, 40 tahun dia angkat menjadi Rasul. Ya, sampai akhir ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Seperti itu. Ya, malam ada juga ada kiai yang lain-lainnya banyak semalam itu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini surat As-Sajdah. Sering saya baca kalau malam Jumat itu. Dan kami Allah menjadikan di antara mereka itu pemimpin. Ya. Siapa tuh pemimpin? Yahduna bi amrina, pemimpin yang membimbing, ya. Artinya
Yahduna yang membimbing mereka dengan perintah kami. Jadi nanti pejabat yang membimbing rakyat dengan perintah-perintah Allah. Anies kemarin sudah bagus, semuanya sudah legal ya. Lama sabaru dan mereka tetap sabar. Karena jadi pemimpin itu malah saya buka di masjid. Pak Jokowi, Pak Joko sebenarnya Pak Dwi Joko bagus sekali masjid itu pegang sama dia. Dibanding yang dulu-dulu, coba lihat dalamnya AC, dalamnya lampu bagus, Ramadhani bagus, mimbar bagus, ya. Semuanya bagus itu masjid. Nah ini Yahduna bi amrina, memimpin dengan apa? Itu kan hukum dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enak juga. Cuman saya cuma ketemu ngomel malam, yang mending ngaji pada kagak mau. Masjid udah enak aja kagak mau ngaji. Ya. Wa qala ta'ala terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya saja orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala sabar itu. Kita kadang-kadang udah tinggal dikit kagak mau sabar. Ya enggak? Itu sering kali kok menggoda. Nah ini Allahu Akbar. Udah janji lu tunggu di sini, ntar ketemu di sini, ya enggak? Masa datangnya duluan kita ke sono? Kita tunggu setengah jam, datang cuma dia berani kok tinggal pulang aja ini begini. Kadang-kadang begitu. Sabar dikit. Anda dulu Habib begitu. Diundang foto daerah Serang kalau nggak salah. Saya nggak sebut Habibnya deh. Jemput dari kalian yang jemput yang mobil dia. Saya ditanya masih jauh nggak? Dikit lagi Bib. Dan yang banyak juga, ya. Jauh enggak? Dikit lagi, 3 kali dikit lagi Bib. Kemudian turun pulang sono. Balik. Ada yang begitu, kagak sabar. Akhirnya kan dia ceramah, enggak, dapat duit enggak ada. Kalau saya ini seperti nyupir, bukan dijadikan memaksakan diri, enggak, dijadikan hobi. Ceramah juga dijadikan hobi, malah saya kalau enggak ceramah, saya sakit. Kalau ceramah begini enak nih, keluar keringat nih. Kaos pada lepek tuh, gantung lagi, pakai lagi. Ya enggak. Jadi kalau ceramah, enggak ceramah justru sakit. Badan enggak enak. Ya enggak. Dulu Ki Abdul Syafi'i, kalau enggak ceramah 3 hari sakit dia geli-geli. Nah, ya, kayaknya di sini kalau saya enggak ceramah ngomel aja santri. Hilang gitu. Ya. Jadi ini innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab wa qala Rasulullah man yasbir yusabbirhu. Insyaallah yang akan datang masih lebih lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dengan ilmu yang bermanfaat, yang sakit biar pada sembuh, yang usaha biar pada lancar. Ya enggak? Ini udah tanggal 1. Ya, minggu depan berarti tanggal 8 di tempat saya, rumah Ustaz Rizky itu nikahin adiknya tanggal 14 Sabtu pagi sampai malam. Ya, bagi yang mau ikut saya gembira, tapi yang enggak jangan memaksakan diri. Kalau makan mah dikasih makan dah insyaallah. Nah, sini nanti saya minta ini ada apa sih namanya? Saya jaga undangan pagar apa namanya? Pagar ayu. Dicari kalau yang ayu-ayu ya. Yang bisa dipajang gitu kalian. Ya, kalau ganteng yang diganti sih kan bisa ada ngawinin lagi dapat. Bontot belum kawin tuh. Indah, mawadah, terakhir kan. Mungkin terakhir nanti baru besar dah. Mandel Roma Irama sini dangdut sonet lagu di dunia. Ya mudah-mudahan rezekinya. Terus saya ini kenapa begini? Supaya orang jangan terlalu fanatik dan kalian. Oh ini gak boleh, itu gak boleh. Jadi saya ini bikin enak dalam hidup ini. Yang di Subang nih ada dangdutnya apa kata orang kampung? Tuh, Kiai Abu Hanifah katanya itu. Orang yang gak fanatik, Kiai besar. Ada dangdutnya dia, mudah-mudahan panjang umur itu dia katanya begitu. Ya baru Ustaz tahlil doang kan haram. Ya biar mampus sok kan gitu dia. Makanya bikin enak aja. Jangan bikin susah hidup ini, dibikin nikmat, dibikin syukur. Yang penting pakai besok mau ada nanti nawar videoan kemarin 15 juta. Isi mintanya 40 juta, mahalan. Ada lagi Maya mintanya 15 juta. Ya, kami nggak tahu lagi diurus sama dia. Ada Maya, ada Puji, ya, penarinya Roma Irama. Puji apa sih namanya dia itu? Puji Astuti kali juga dia. Kalau di sini Puji Ono. Ya.
Ya, mudah-mudahan ya semuanya Allah berikan lancar. Qala Rasulullah SAW Abdul Makrutu anak wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi namut wa bihadza wa insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul tamam kulli istul ma'mul sholahis syar lahir batin wal jamal fi jami'il ahwal wal barakah fi sa'i wal harakah wa ala dunya kulli niyat salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ya karim bi tadjilika muttaqin wa li kitabika wa rasulika muttabi'in wa 'ala ta'atika mustami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa auladana masyayikhina fi khairin wa rizqin wa afiyah ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.